Kemudian sunnah ini adalah biasa meskipun hakikatnya tidak harus, akan tetapi ini sunnah yang sangat berfaedah dan manfaat. Ini di pesantren-pesantren biasanya dianjurkan tidur qailullah. Itu ada. Ya, di pesantren-pesantren itu ada istilah tidur qailullah siang hari. Iya. Jamnya bisa sebelum duhur. Iya, bisa setelah zuhur. Iya. Yang penting siang. Tapi sebelum zuhur itu yang lebih utama. Tapi bagi orang yang bekerja, kalau sebelum zuhur tidur nanti nambah kena sanksi lagi ya. Nah, tentu setelah dilihat kondisinya. Hanya 10 sampai setengah jam saja, jangan lebih. Kalau lebih nanti kepanjangan, nanti dapat skor dari atasannya bagi yang sedang masih aktif. Kedua, merupakan istirahatnya penduduk surga. Jadi nanti di surga itu nggak ada tidur, istirahat adanya siang hari. Hadis ini Al-Quran, silahkan akhi, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 24. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Iya, penduduk surga itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qaulullahnya, yakni istirahatnya. Jadi nanti penduduk surga itu kalau siang itu semuanya istirahat, ya, semuanya di bawah bahan pohon, angin semilir-semilir, kemudian di sampingnya ada air yang gemericik turun, iya, sambil melihat ikan dan sebagainya. Siapa yang rumahnya ada kolam ikannya, silahkan nanti kalau siang tiduran di sebelah itu ya. Kalau nggak ada, bikin dulu baru ada. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pada waktu duha wali-wali Allah istirahat di atas ranjang tidur bersama bidadari. Masya Allah, itu langsung menjawab, mantap lagi. Ya ampun. Ini yang menyampaikan Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu an juga mengatakan, Allah selesai menghitung amalan manusia di pertengahan hari, lalu penghuni surga istirahat tengah hari di dalamnya. Masya Allah. Kemudian Ikrimah rahimahumullah bertutur, sungguh aku tahu kapan penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, yaitu seperti waktu di dunia ketika terangkatnya waktu duha akhir, tatkala orang-orang kembali kepada keluarga mereka untuk istirahat. Maka penghuni neraka kembali ke neraka, adapun penghuni surga maka mereka dipindahkan ke surga dan tempat istirahat siang mereka adalah surga. Masya Allah. Inilah tafsiran dari ayat tadi, surat Al-Furqan tadi. Dalam menafsirkan firman tadi, dan yang paling indah tempatnya, qailullahnya, istirahat adalah, apalagi Imam Asy-Syaukani mengatakan, yaitu tempat istirahat siang. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di juga menjelaskan tempat tinggal mereka di surga dan istirahat mereka yang berupa istirahat siang merupakan tempat tinggal bermanfaat dan istirahat yang sempurna, yang mana hal itu merupakan kesempurnaan nikmat yang tidak akan tercemari oleh kotoran. Tafsir Ibnu Katsir dan Faidul Qadir.
Tafsir Asy-Sya'di surat Al-Furqan ayat ke-24. Masya Allah, betapa ternyata tidur qailullah itu para ahli ilmu, ulama-ulama kita sudah menjelaskannya. Tapi kenapa kita kok belum mendengarkan? Karena jarang sekali diangkat itu. Maka ketika ada materi yang berkaitan dengan qailullah, saya ingin mengangkat ini sampai jelas sekali nanti. Catatan qailullah pada poin ini lebih sesuai jika diartikan dengan istirahat siang atau istirahat di tengah hari, bukan diartikan tidur siang hari. Sebab tidak ada tidur di dalam surga dan penduduk surga tidak akan tidur di dalamnya. Jadi nanti jemaah kalau sudah masuk surga, tempat tidurnya padahal bagus sekali, tapi nggak pernah tidur. Untuk apa? Istirahat. Nanti nggak ngantuk. Maka untuk memulihkan stamina, istirahat siang hari. Itu tadi, Masya Allah. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, hadis ini berasal dari sabda Nabi, an-naumu akhul mauti wala yanamu ahlul jannah. Tidur adalah saudaranya mati dan penghuni surga tidaklah tidur. As-Sahihah nomor 1087. Maka ini maksudnya kalau nggak bisa tidur siang pun istirahat mencukupinya. Ya, jadi ya nanti rebahan niat tidur qailullah itu. Ketiga, keutamanya merupakan akhlak terpuji. Khawat bin Jubair radhiyallahu an berkata, tidur di permulaan hari adalah kebodohan, di pertengahannya adalah akhlak terpuji, dan di akhir hari merupakan perbuatan dungu. Ya, hadisnya sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 942. Jadi jelas sekali. Kemudian yang keempat, keutamaan tidur qailullah merupakan kebiasaan generasi terbaik umat ini. Insya Allah nanti setelah dapat materi ini, besok akan tidur qailullah. Nanti tidurnya dipoto, di share. Jangan kali ya, tidur di share. Generasi terbaik ini, lihat tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan aja berusaha mengamalkan tidur qailullah sehingga terjadi peristiwa yang sangat besar ini tadi. Kemudian dilanjutkan sahabat, dilanjutkan tabi'in, dilanjutkan tabi'ut tabi'in, dan dilanjutkan siapa saja yang mengikuti generasi terbaik itu sampai hari ini dan insya Allah terus sampai hari kiamat terjadi. Kemudian yang kelima, dapat membantu qiyamul lail dan lebih menyegarkan badan. Kalau jamaah ingin mengecek, ingin membuktikan, silahkan besok siang tidur sebentar aja. Insya Allah nanti staminanya akan segar kembali begitu bangun. Tapi jangan sampai 5 jam tidurnya. Hal ini Syekh Husain bin Audah Al-Awais hafizullah mengatakan telah membawakan hadis tentang qailullah. Hadis tersebut mengandung perintah untuk mengerjakan qailullah yang dapat menjadikan badan menjadi segar kembali, lebih kuat untuk mengerjakan ketaatan, dan dapat membantu melakukan qiyamul lail. Juga mengandung peringatan untuk menjauhi tipu daya syaitan. Masya Allah. Wallahu alam. Syarah Sahih Al-Adab Al-Mufrad juz 3 halaman 348. Kemudian yang keenam, merupakan salah satu upaya untuk menyelisihi syaitan.
Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka ketika kita musuh dengan syaitan, maka kita wajib menyelisihinya. Syaitan tidak pernah tidur siang. Maka kalau kita menjadi musuh syaitan, wajib menyelisihinya. Tidurlah siang. Seperti itu. Ini hal-hal yang sangat penting dan sangat masih banyak sekali, nanti bisa dilihat sendiri berkaitan dengan keutamaan tidur siang atau qailullah. Kemudian hal yang menarik juga yang ingin saya sampaikan, ya, di samping tidur qailullah manfaatnya juga sangat banyak. Ada hal yang menarik untuk kita ketahui sebentar ini. Kemudian saya lengkapi data-datanya. Di samping tidur siang, ada tidur yang dilarang di dalam Islam. Ya, ada tidur yang dilarang di dalam Islam. Hati-hati. Tolong ini jangan sampai kita lakukannya. Merujuk kepada surat Ar-Rum surat 30 ayat 23. Silahkan, oke. Dan di antara tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Iya, coba Allah menyebutkan tidur di siang dan di malam hari. Itu. Jadi dengan demikian tidur di siang hari pun termasuk perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena disebutkan di dalam ayatnya. Tapi ingat, tidur yang dimaksud tidur apa tadi? Qailullah, bukan hailullah, bukan ailullah. Baik, kemudian ada 3 tidur yang dilarang. Pertama adalah tidur setelah sholat subuh tadi. Namanya tidur apa tadi? Hailullah. Sekali lagi, ternyata itu dilarang. Yang kedua, tidur setelah sholat asar. Namanya tidur apa tadi? Ailullah, mendatangkan penyakit. Yang ketiga, tidur sebelum sholat Isya. Itu. Inilah tidur yang dilarang di dalam Islam. Saya ulang, 2 di siang hari, 1 di malam hari. 2 di siang hari tadi setelah sholat subuh dan setelah sholat asyar. Adapun yang malam hari sebelum sholat Isya. Walaupun jamaah kantuknya luar biasa, tolong tahan dulu. Kan antara maghrib dengan Isya juga waktunya nggak terlalu lama. Pokoknya ibu tahan. Kalau memang sudah merem-merem terus, diginiin terus matanya. Iya. Karena ini sangat penting sekali lagi biar kita mendapatkan Masya Allah ilmu yang sangat berfaedah dan bermanfaat. Kemudian saya akan mengambil satu hal, contoh bagaimana seorang utusan Allah beribadah dan tidurnya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana ibadahnya Nabi Daud, bagaimana tidurnya Nabi Daud. Ya, biar kita ini, apalagi orang yang sudah usia di atas 40 itu sangat wajib tahu, karena kadang-kadang tidurnya nggak bisa-bisa kan ibu jamaah. Kalau sudah bangun nggak bisa tidur lagi, mau ngapain kita gitu loh. Nanti insya Allah itu nanti ada cara yang sangat apik.
Makanya sengaja kami selipkan di sini. Salat dan puasa yang paling dicintai Allah. Apa itu? Mari kita lihat. Hadis ini riwayat muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 1131 dan Muslim nomor 189. Dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud. Kemudian, dan puasa yang paling dicintai adalah puasa Nabi Daud. Kemudian tidur, ya, Nabi Daud tidur separuh malam dan bangun pada sepertiga malam dan tidur lagi 1/6 malam. Ia juga puasa sehari dan puasa berikutnya. Jadi Nabi Daud itu bagaimana prakteknya? Sebentar, prakteknya kisah Nabi Daud ini biar nanti jamaah tahu persis. Ini sudah saya buatkan, semoga ini nanti bermanfaat sekali. Jamaah nggak usah dicatat ya, nanti karena ini sudah ada di sini, tinggal nanti dibaca aja. Tapi kalau mau dicatat juga nggak mengapa. Yakni tata cara ibadah Nabi Daud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tadi adalah muttafaq alaih, sekarang ada tambahan Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Apa itu? Salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihi salam, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Beliau tidur setengah malam, kemudian bangun atau qiyamul lail sepertiga malam dan tidur lagi sepermalam. Beliau puasa selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Al-Hafiz Ibnu Hajar ya menukil keterangan dari Al-Muhallab dalam kitabnya, Nabi Daud alaihissalam ia merutinkan bangun di awal malam, kemudian bangun di waktu mustajabahnya doa, kemudian Allah menyeru, siapa yang mencintai aku akan mengabulkannya, siapa yang meminta, dan seterusnya. Hadis Fathul Bari. Jadi Nabi Daud itu, ibu, setelah Isya kalau nggak ada keperluan langsung tidur, caranya gitu. Setelah itu nanti pasti setelah tengah malam sekian gitu akan terjaga. Karena kalau orang itu kalau sudah umur di atas sekian itu tidurnya sebetulnya nggak terlalu banyak. Jadi selesai sholat Isya kalau nggak ada keperluan cepet-cepet tidur. Kemudian ketika bangun ambillah air wudhu, sholat sampai capek. Nanti setelah itu insya Allah bisa tidur kembali sampai subuh, bangun seger. Itu insya Allah itu cukup nanti tidurnya ya. Boleh, memang seperti itu. Ini Nabi Daud. Jadi cepat Nabi Daud itu tidur di awal malam, kemudian begitu bangun. Jamaah kalau begitu bangun jangan ke kiri ke kanan, cuman bolak-balik badan aja. Tapi ambil air wudu, kemudian laksanakan qiyamul lail. Insyaallah itu sampai capek. Begitu sudah capek, paling ibadah kita nggak nyampe 3 jam lah ya. Langsung itu nanti capek, jamaah tidur lagi, insya Allah subuh akan bangun. Masya Allah, itu seger sekali. Iya, sholatnya sholat apa saja, berapa rakaat, sholatnya banyak sekali kalau mau. Iya, sholat. Kemudian ibu bisa sholat qiyamul lail seperti
sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud. Kemudian kalau terus masih kurang lagi, bisa sholat yang lain seperti sholat mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus insya Allah sampai capek, kemudian nanti tidur itu langsung tidur lagi, gitu loh. Ini untuk mengefektifkan, karena usia-usia tertentu itu kalau sudah tertidur bangun nggak bisa tidur lagi, begitu menjelang subuh ketiduran. Kenapa ini bisa terjadi? Karena nggak mengikuti petunjuk yang disampaikan Allah melalui kisah Nabi Daud ini, gitu. Itu makanya insya Allah ini ilmu yang sangat berfaedah sekali, ya. Lihat mengapa Qiyamul Lail model ini paling dicintai. Jawabannya diantaranya satu, ringan bagi jiwa, sehingga tidak bosan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan bosan dalam memberi pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Itu. Jadi cepat-cepat tidur, kemudian nanti Qiyamul Lail terus berdoa dan seterusnya, capek tidur kembali. Insya Allah berdoa sebelum tidur kedua ini, apa ya Allah, bangunkan hamba di waktu subuh. Pasti bangun. Itu loh. Yang kedua, ada waktu untuk istirahat badan, karena beliau tidur lagi setelah Qiyamul Lail, berbeda dengan orang-orang yang begadang semalaman. Banyak orang tidurnya cepat, kemudian bangun nggak sholat, nggak apa-apa, cuman balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri, nggak bisa tidur lagi. Sampai begitu 5 menit menjelang subuh tertidur. Itulah syaitan hebatnya. Maka harus kita selisihi tadi. Begitu bangun cepat-cepat kita beribadah sampai capek, nanti insya Allah langsung tidur kembali. Kemudian yang ketiga, menyiapkan tenaga untuk sholat subuh, dzikir pagi petang dengan semangat dan tidak lemah, karena cukup tidurnya. 4, lebih menjaga amal dari kondisi riya. Karena apa? Orang yang tidur di 1/6 malam terakhir, orang terlihat ya beliau baru bangun dan wajahnya tidak terlihat pucat. Fathul Bari jilid 2 halaman 16. Orang itu kalau kurang tidur gimana? Pucat. Tapi kalau ini tadi insya Allah enggak. Paling sekali lagi ibadah kita paling antara 2 sampai 2,5 jam cukuplah. Ibu sudah kecapean lagi paling. Jangan-jangan baru setengah jam sudah capek. Apalagi kalau mau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah menguap, belum membaca ayat. Iya. Jadi daripada jamaah nggak bisa tidur, cuman bolak-balik, apa yang dikerjakan? Begitu bangun cepatlah ambil air wudhu, ambillah mukena, berdoa kepada Allah, sholat dan seterusnya. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Insya Allah yakin dengan metode ini Allah akan terus menolong kita, insya Allah. Ini berkaitan dengan qailullah, tidur di siang hari, atau lebih tepatnya istirahat di siang hari. Ya. Iya, barakallahu fik. Pertanyaannya, puasa Nabi Daud berapa lama? Karena ini puasa sunnah sesuai dengan kemampuannya, tidak ada batas maksimal. Kalau mampunya setahun silahkan, mampunya sebulan silahkan, mampunya lebih dari 1 tahun silahkan. Yang penting sehari istirahat, sehari puasa, sehari istirahat, sehari puasa. Untuk apa? Badan kita juga punya hak dan seterusnya. Jadi nggak boleh puasa setiap hari puasa Nabi Daud, enggak. Jadi Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian ma'asyar muslimin, Rasulullah kenapa bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa ketika menghadapi kondisi yang sangat kritis. Bayangkan bangun tidur, pedang di hadapannya dan diberikan pertanyaan itu, tapi jawabannya luar biasa. Ternyata Rasulullah adalah mempunyai keyakinan yang sudah sampai tingkatan. Nah, inilah tingkatan keyakinan. Tingkatan keyakinan ada 3. Yang pertama, ilmul yakin. Yang kedua, hakul yakin. Yang ketiga, ainul yakin. Seperti apa sih ilmul yakin itu? Ilmul yakin itu ada informasi bahwa di suatu lembah ada air, ya. Ada informasi di suatu lembah ada air. Itu namanya ilmul yakin. Kemudian hakul yakin, jamaah mendatanginya, melihat, oh betul di sana ada air. Itu namanya hakul yakin. Kemudian yang ketiga, ainul yakin tadi apa? Jamaah turun meminum air tersebut. Itu namanya ainul yakin. Itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai tingkatan ainul yakin, sehingga tidak ada satupun keraguan dalam diri beliau, Allah pasti menolongnya. Itu kekuatannya ada di situ, masyaallah muslimin. Nah, kita sampai mana? Ilmul yakin, hakul yakin, atau ainul yakin? Yang pertama kali ya. Iya. Iya. Baik. Jadi tolong tingkatkan. Kita masih ilmul yakin. Kita kan masih mencari terus ini informasi-informasi terhadap agama melalui kajian-kajian ini. Nanti insya Allah pada terus kita gali, akhirnya insya Allah hakul yakin. Kita bisa melihat betul-betul ya manfaat ilmu tersebut. Kalau sudah mendapatkan manfaat bukti, baru kita ainul yakin. Orang itu kalau sudah sampai tingkat ainul yakin, hidupnya ini tenang luar biasa. Itu, masya Allah. Ini maka disempurnakan ainul yakin ditambah tawakal yang sebenarnya. Maka wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan mencukupkan, ya, mencukupkan kebutuhannya. Silahkan Bu Dokter, tawakal yang sebenar-benarnya tadi. Masya Allah. Ini ma'asyur muslimin. Maka agar keperluan kita semuanya dicukupi oleh Allah, 2 hal ini tadi. Keyakinan kita sampai tingkatan apa tadi? Ainul yakin. Kemudian disempurnakan tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Insya Allah kebutuhan kita akan Allah cukupi. Iya, tentu. Iya, betul. Karena sampai ainul yakin itu perlu proses yang sangat panjang, pembuktian. Ini tadi informasi. Setelah informasi dicek kebenarannya. Setelah dicek kebenarannya bisa menikmati airnya. Nah, bisa menikmati ini tentu ada ya proses yang begitu panjang. Tetapi jangan khawatir
kalau kita ada keinginan ke arah situ, insya Allah Allah akan menyampaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini materi yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.